Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenankan, di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai soal C1 sampai C6 berdasarkan taksonomi Bloom yang diampu oleh Bapak Agus Kamaludin, SPD MPD. Nah, teman-teman, untuk anggota dari kelompok 4 itu sendiri ada 3 orang. Yang pertama ada Mbak Nuri Kurniawati, dan yang kedua ada saya sendiri, Hafidah Puspita Muharromah, dan yang ketiga ada Mbak Fitrianadin Wulandari. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan di sini ada 3. Yang pertama adalah revisi taksonomi Bloom yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah domain kognitif C1 sampai C6 taksonomi Bloom yang akan disampaikan oleh Mbak Fitrianadin Wulandari. Dan yang terakhir itu ada contoh soal kimia yang berdasarkan aspek kognitif C1 sampai C6 taksonomi Bloom yang akan disampaikan oleh Mbak Nuri Kurniawati. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu ada revisi taksonomi Bloom yang akan saya sampaikan sendiri. Yuk simak lebih lanjut. Revisi taksonomi Bloom. Pada tahun 1994, seorang murid Bloom bernama Lorin Anderson Cardwell dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang semakin cermat. Hasil revisi taksonomi Bloom ini menjadi taksonomi belajar, mengajar, dan asesmen. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi 1. Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Yang kedua, perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering atau mengingat. Pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding atau memahami. Pada level 3, application diubah menjadi applying atau menerapkan. Pada level 4, analyze menjadi analyzing atau menganalisis. Pada level 5, sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan mendasar yaitu creating atau mencipta. Pada level 6, evaluation turun posisinya menjadi level 5 dengan sebutan evaluating atau menilai. Jadi, taksonomi Bloom baru versi Cardwell pada ranah kognitif terdiri dari 6 level. Remembering mengingat, understanding memahami, applying menerapkan, analyzing menganalisis atau mengurai, evaluating menilai, creating mencipta. Nah, revisi Cardwell ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang sering kita kenal dengan istilah C1 sampai dengan C6. Nah, itu ya teman-teman mengenai materi revisi taksonomi Bloom. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Disimak baik-baik ya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu kita masuk pada materi domain kognitif C1 sampai C6 taksonomi Bloom. Yang pertama adalah C1, yaitu mengingat atau remembering, merupakan kemampuan menyebutkan informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Dengan kata kerja operasional, yaitu bisa dengan mendefinisikan, menyusun daftar, menjelaskan,
mengingat, mengenali, menemukan kembali, menyatakan, mengulang, mengurutkan, menamakan, menempatkan, dan menyebutkan. Yang selanjutnya ada C2, yaitu memahami atau understanding, merupakan kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian atau makna ide, atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun grafik atau diagram. Dengan kata kerja operasional seperti menerangkan, menjelaskan, menerjemahkan, menguraikan, mengartikan, menyatakan kembali, menafsirkan, menginterpretasikan, mendiskusikan, menyeleksi, mendeteksi, melaporkan, menduga, mengelompokkan, memberi contoh. Juga ada merangkum, menganalogikan, mengubah, dan memperkirakan. Kemudian ada C3, yaitu menerapkan atau applying, merupakan kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Dengan contoh kata kerja operasional yaitu seperti memilih, menerapkan, melaksanakan, mengubah, menggunakan, mendemonstrasikan, memodifikasi, menginterpretasikan, menunjukkan, membuktikan, menggambarkan, mengoperasionalkan, menjalankan, memprogramkan, mempraktikkan, dan memulai. Kemudian yang selanjutnya ada C4, yaitu menganalisis atau analyzing, yaitu kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Ada beberapa contoh kata kerja operasionalnya, yaitu meliputi mengkaji ulang, membedakan, membandingkan, mengontraskan, memisahkan, menghubungkan, menunjukkan hubungan antara variabel, memecahkan menjadi beberapa bagian, menyisihkan, menduga, mempertimbangkan, mempertentangkan, menata ulang, mencirikan, mengubah struktur, melakukan pengetesan, mengintegrasikan, mengorganisir, dan merangkakan. Lalu ada C5 dengan mengevaluasi atau evaluating, yaitu merupakan kemampuan menerapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Dengan kata kerja operasionalnya meliputi mengkaji ulang, mempertahankan, menyeleksi, mengevaluasi, mendukung, menilai, menjustifikasi, mengecek, mengkritik, memprediksi, membenarkan, dan menyalahkan. Yang terakhir ada C6, yaitu mencipta atau creating, merupakan kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Dengan kata kerja operasional meliputi merakit, merancang, menemukan, mencipta, memperoleh, mengembangkan, memformulasikan, membangun, membentuk, melengkapi, membuat, menyempurnakan, melakukan inovasi, mendesain, dan menghasilkan karya. Nah, itu tadi merupakan domain kognitif C1 sampai C6 dari taksonomi Bloom. Kemudian materi yang selanjutnya meliputi contoh soal kimia berdasarkan aspek kognitif C1 sampai C6 dari taksonomi Bloom yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu contoh soal kimia berdasarkan aspek kognitif C1 sampai C6 taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu mengingat atau remembering yang masuk ke dalam kategori C1. Contoh soalnya yaitu, siapakah penemu elektron? Jawabannya A. Dalton, B. Thomson, C. Rutherford, D. Niels Bohr, E. Goldstein. Yang kedua yaitu memahami atau understanding yang masuk ke dalam kategori C2. Contoh soalnya, di antara senyawa berikut yang jenis ikatannya termasuk ikatan ion adalah A. NH3, B. HCl, C. H2SO4, D. CO2, dan E. BaCl2. Yang ketiga yaitu menerapkan atau applying yang masuk ke dalam kategori C3. Contoh soalnya yaitu, jika ArCa sama dengan 40,
C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16, maka MR dari Ca, CH3, COO 2 kali adalah A. 85, B. 118, C. 99, D. 158, dan E. 118. Yang keempat yaitu menganalisis atau analyzing yang masuk ke dalam kategori C4. Contoh soalnya yaitu logam besi misalnya paku kalau dibiarkan di tempat terbuka akan berkarat. Nah, bagaimanakah tahapan-tahapannya sehingga bisa terjadi demikian? Yang kelima yaitu mengevaluasi atau evaluating yang masuk ke dalam kategori C5. Contoh soalnya yaitu, untuk mengetahui faktor luas permukaan terhadap laju reaksi, seorang siswa mencatat waktu yang dibutuhkan oleh suatu gas hasil reaksi untuk mengisi balon dari zat yang berbentuk padatan dan serbuk. Apakah percobaan ini sudah tepat? Nah, yang terakhir yaitu mencipta atau creating yang masuk ke dalam kategori C6. Contoh soalnya yaitu, beberapa jenis tumbuhan bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Berbeda warnanya di dalam asam maupun basa, seperti kunyit, mahkota bunga, dan kolibrit. Rumuskan beberapa hipotesis yang sesuai untuk fenomena tersebut. Oke teman-teman, setelah 3 materi yang sudah disampaikan di atas, semoga materinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman semua. Dan terima kasih sudah melihat dan menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain video. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.